Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Ini kuliah PKN apa Pancasila ya? Apa Mbak? PKN? PKN Bapak. Setelah UTS, materinya tentang apa? Demokrasi ya? Ya, tentang demokrasi ya. Demokrasi Indonesia, benar? Ini kan saya bareng kegiatan pelatihan ya online juga, cuman kan harus memperhatikan terus. Saya berikan pengantar di depan, nanti baru diskusi di WA Group ya. Baik Bapak. Dari selamat apa ini? Bentar, beratan dulu ya. Bentar. Baik, ya, paling kurang lebih 10-15 menit. Ini Mas, kita akan berbicara tentang demokrasi. Jadi demokrasi, saya berikan gambaran umumnya dulu ya, atau situasi terkini ya, gitu ya, tentang gambaran kehidupan demokrasi di dunia maupun di Indonesia ya, sebelum nanti masuk ke definisi-definisi atau masuk ke ranah teori. Mas Mbak, demokrasi itu ya, kalau dilihat dari asal katanya kan berasal dari kata demos dan kratos gitu ya. Demos dan kratos. Jadi demos itu artinya pemerintahan, kratos artinya rakyat, yang kemudian diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat ya. Atau Abraham Lincoln mantan presiden Amerika Serikat yang pertama, kemudian mengkonsep ya, atau berpendapat bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, jauh sebelum itu ya, demokrasi itu memiliki pasang surut perkembangan. Jadi pada awalnya demokrasi itu tidak dianggap
pada awalnya ya, atau tidak begitu didengar ya. Jadi Socrates ya, tokoh moral dari Yunani atau filsuf dari Yunani itu ya, menyebut istilah ya 200 tahun sebelum Masehi menyebut istilah demokrasi dengan istilah negara kota atau polis. Ya, jadi demokrasi itu dulu awalnya ya kegiatan musyawarah level RT atau level kelurahan ya, atau level paling tinggi level kota lah. Itu dulu awalnya seperti itu. Ya. Kemudian kenapa bisa seperti itu? Ya karena memang pada masa-masa itu yang berjaya adalah absolut monarki. Absolut monarki itu sistem pemerintahan kerajaan. Jadi pemerintah atau negara dipimpin oleh raja ya. Maka kalau Anda belajar tentang sejarah, ada yang namanya peradaban Mesir kuno, ada yang namanya peradaban Yunani kuno, ada yang namanya peradaban Cina kuno, ada yang namanya peradaban Persia. Ya, itu adalah negara-negara di masa lalu ya, yang menggunakan sistem-sistem kerajaan. Tuh. Nah, kemudian kapan konsep demokrasi itu kemudian mulai berkembang ya dan sampai sekarang dijadikan rujukan ya, dijadikan rujukan sebagai sebuah konsep berbangsa dan bernegara, itu baru diawali di abad ke-16-17 ya. Ketika Eropa itu ya, mengalami yang namanya masa kegelapan atau istilahnya adalah Renaissance ya, abad Renaissance ya. Masa kegelapan itu artinya apa? Ya tercabutnya hak-hak rakyat oleh para kaum penguasa. Satu, kemudian pengetahuan ketika itu juga kurang berkembang ya, ditandai dengan ya Galileo Galilei ya, seorang astronom ya, yang memiliki pendapat atau temuan bahwa matahari itu sebagai pusat tata surya, tapi ketika itu ya pendapat itu disalahkan dan akhirnya beliau dihukum mati oleh kerajaan. Itu dinamakan abad ke-8 ya. Baru ketika setelah abad ke-17 ya, kemudian muncul konsep trias politika ya, pembagian kekuasaan, tiga kekuasaan itu eksekutif, legislatif dan yudikatif ya, untuk adanya checks and balance ya, kekuasaan pemerintahan, kekuasaan peradilan ya, kekuasaan pembuat undang-undang. Itu kemudian paham demokrasi ini mulai berkembang ya, dari Amerika, kemudian ke Eropa ya, kemudian masuk. Suara saya masuk ya? Masuk, Pak. Ya, Masuk, Pak. itu asal muasal konsep demokrasi itu kurang lebih seperti itu. Jadi baru berkembang dimulai abad ke-17 ya, 17, 17, 18 sampai sekarang ya. Jadi awalnya dulu ya tidak ada yang suka. Nah, kemudian demokrasi itu masuk ke setiap negara itu sebenarnya
konsepnya kemudian itu menyesuaikan dengan ideologi yang ada di masing-masing negara, ya. Maka kemudian ada demokrasi liberalisme, ada demokrasi kapitalis, ya, ada demokrasi Pancasila, ya. Itu karena konsep demokrasi itu kemudian menyesuaikan dengan konsep-konsep atau budaya-budaya lokal yang ada di dalam sebuah negara. Jadi bisa jadi Cina pun mengaku dirinya demokratis, ya. Ya, jadi walaupun terkenal sosialis, tapi bisa jadi mengaku dirinya adalah negara yang demokratis, ya. Indonesia juga mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis. Demokratis yang apa? Yang Pancasilais kan gitu. Kemudian Amerika yang liberalis. Jadi eh, demokrasi itu kan kemudian sekarang di kita itu kan prakteknya kan menjadi kebablasan. Ya, karena kita tidak sadar yang menjadi makna dari demokrasi itu sebenarnya adalah untuk mengatur prosesi pergantian kepemimpinan, ya, sehingga pemimpin itu tidak abadi, pemimpin itu tidak mutlak, pemimpin itu tidak paling berkuasa. Itu ya, demokrasi itu sebenarnya kuncinya di situ. Maka di Indonesia, ya, maka bukannya di Indonesia, di Amerika pun sama. Maka jabatan presiden, ya, jabatan para pejabat tinggi negara itu kemudian dibatasi. Itu loh, ya. Itu sebenarnya urgensi demokrasi itu di situ, dibatasi lah. Yang kemudian hak-hak rakyat itu juga perlu diperhatikan atau tidak boleh sampai diabaikan. Nah, pada praktiknya di Indonesia, ya demokrasi itu kemudian rusak atau dirusak oleh praktek-praktek money politik, ya, praktek-praktek suap, ya, praktek-praktek oligarki kong kali kong antar pejabat lembaga tinggi negara, ya. Jadi kehidupan demokrasi di Indonesia yang sebenarnya secara konsep itu sudah baik, adanya pembagian kekuasaan presiden, DPR, MPR, itu sudah baik sebenarnya. Kemudian proses-proses pemilihan DPR, proses-proses pemilihan presiden, proses-proses pemilihan MPR, ya, dengan sistem-sistem pemilihan langsung yang tidak terkontrol semacam itu, akhirnya cita-cita yang baik itu kemudian menjadi tidak sesuai harapan. Ya. Ya. Mana kalau kita berbicara demokrasi Pancasila, ya, itu sebenarnya demokrasi Pancasila itu berbeda dengan demokrasi liberal, ya. Beda. Ya, demokrasi Pancasila itu berbeda dengan demokrasinya Amerika, beda. Karena apa? Kalau liberal itu hak-hak individu yang paling diutamakan. Jadi para penguasa, orang-orang kaya itu punya suara lebih. Ya. Tapi kalau demokrasi Pancasila itu mengutamakan musyawarah. Artinya apa? Hak rakyat biasa juga diberikan, hak pemerintah juga diberikan dan dilakukan secara seimbang. Ya, seperti itu. Jadi itu sebenarnya konsep demokrasi Pancasila itu seperti itu. Jadi tidak sama plek dengan demokrasi yang ada di negara-negara barat. Ya. Contohnya misalnya berbaju bikini misalnya. Di barat karena demokrasinya liberal boleh, silahkan. Tapi sebenarnya kalau di Indonesia itu enggak boleh, enggak boleh. Karena kan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Adat sopan santunnya kan beda. Ya, enggak boleh. Jadi apa hal-hal semacam itulah yang kemudian perlu dipahami oleh generasi-generasi milenial gitu. Dan kemudian praktek-praktek yang dilakukan oleh contoh-contoh yang diberikan oleh pemerintah
daerah atau presiden kayak gitu ya, kemudian membuat call center aduan-aduan itu baik ya, itu baik. Tapi kemudian apa ya betah bupati, wali kota, gubernur, presiden itu nampung sekian banyak laporan dari masyarakat secara langsung kayak gitu. Ya. Itu kan itu niatnya baik tapi sebenarnya di kepala kemot-kemot itu ya, kemot-kemotnya. Sebenarnya yang paling bagus ya anak buahnya itu ya bisa membantu kinerja para pejabat daerah. Kalau tidak bisa ya diberikan sanksi, paling tinggi pemecatan, itu lebih efektif ya, lebih efektif ya. Itu sekilas ya penjelasannya tentang demokrasi ya. Sebelum nanti presentasinya lewat WA group saja ya. Sebelum masuk ke WA group, saya persilahkan dulu ya untuk Anda yang mau bertanya 1 atau 2 mahasiswa, silahkan. Apakah ada? Halo? Nah, kalau tidak ada yang tanya langsung masuk ke WA group ya. Baik, Pak. Baik, Bapak. WA group. Terus itu diskusinya pakai saja, pakai diketik aja lah. Jangan pakai voice note. Kalau pakai voice note saya mendengarkannya terlalu lama ya. Kalau diketik kan sekilas itu kan bisa tahu maksudnya. Itu ya. Silakan masuk ke WA group ya, materi PPT dan makalahnya di-share di WA group ya. Ya, nanti ya saya tanggapi beberapa nanti. Sekian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.